Halo Dizoners, balik lagi bareng gue Deva di Digital Zone. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Halo Mona. Halo juga di Zoners. Thank you loh udah diundang ke channel Digital Zone hari ini. Sama-sama nih. Nah, kali ini Mona bawa racun yang menurut gue menarik banget buat dibahas. Di depan kita udah ada laptop terbaru dari Lenovo. Kalau sekilas gue lihat bodinya tipis, tapi Mona tadi sempat spill nih kalau ini bukan laptop sembarangan. Boleh dikenalin dulu gak Mon? Ini seri apa? Boleh banget dong. Jadi yang ada di depan kita kali ini Lenovo IdeaPad Slim 5 edisi terbaru. Memang benar kata lo Dev, kelihatannya slim, bodinya kalem banget dengan warna cosmic bluenya khas Lenovo. Materialnya juga udah full aluminium atas bawah, jadi build quality-nya solid banget. Tapi jangan salah, jeroannya ini siap tempur buat yang suka kayak lu Dev. Menarik banget sih. Soalnya di Zoners tahu sendiri lah ya, gue itu cukup rewel soal laptop. Apalagi kalau dipakai buat ngedit video terus tiba-tiba bottleneck. Kalau laptop tipis gini, gue agak skeptis, jujur, izin. Makanya gue bawa ke sini biar lu bisa cobain sendiri dan bongkar sepuasnya. Oke, sebelum kita ngomongin dapur pacunya, gue mau bahas fisiknya dulu nih. Buat gue yang mobilitasnya lumayan tinggi, kadang harus shoot di luar langsung, buka CapCut di lokasi. Beratnya gimana nih, Mon? Aman banget Dev, beratnya cuma sekitar 1,39 kg aja. Dan buat lu yang suka warawiri, laptop ini udah lolos uji standar militer MIL STD 810H. Jadi tahan banting lah buat mobilitas harian. Nice lah. Nah, yang pasti layarnya nyala, gue langsung notice nih, warnanya gonjreng banget. Bisa di-spill gak nih layarnya pakai apa? Mata lu tajam banget ya. Ini kita pakai panel OLED 14 inci dengan resolusi WUSGA atau 1920 dikali 1200 buat konten kreator yang butuh akurasi warna. Ini udah support 100% DCI-P3 juga dan layarnya punya sertifikasi True Black 500. Oke, layarnya cakep. Sekarang kita bahas jeroannya. Gue liat ini udah pakai stiker prosesor baru nih dari Intel. Prosesor apa tuh, Mon? Sanggup gak buat ngangkat layar-layar video gue dan transisi layar gue yang tumpuk-tumpukan? Sanggup banget lah. IdeaPad Slim 5 ini udah ditenagai Intel Core Ultra 5 225H. Arsitekturnya ini baru dan pinter banget deh. Dia bawa total 14 core yang dibagi jadi 3. 4 performa core buat narik beban berat kayak rendering lu tadi, 8 efisien core dan 2 low power efisien core. Tunggu, low power efficiency buat apa tuh? Nah, kalau bicara soal low power e-core, ini yang bertugas nanganin teks ringan. Kayak yang lo lagi ngetik script atau bahkan sekedar browsing, tujuannya buat menghemat baterai. Baterai laptop ini kapasitasnya 60 watt-hour. Jadi kombinasi prosesor pintar ini bikin efisiensinya maksimal. Oke, gue denger-dengar ini juga masuk kategori AITC ya? Emang seberapa ngaruh sih NVIDIA atau Neural Processing Unit buat workflow gue? Pertanyaan bagus deh. Betul, ini udah AITC karena punya NPU Intel AI Ghost terintegrasi yang bisa memproses hingga 13 fps. Kedepannya aplikasi editing file yang biasa lo pakai bakal melempar tugas-tugas kayak AutoCAD, noise reduction atau bikin caption otomatis. NPU ini efeknya apa? CPU dan GPU lu yang by the way pakai Intel i1 Ti ini nggak bakal keteteran. Jadi kerjanya keroyokan, sistem nggak gampang panas. Oke, Mon, jujur gue penasaran. Labelnya kan udah Copilot plus QC ya. Itu cuman marketing atau emang sakingnya beneran? Nah, tentunya bukan gimmick sih Dev. WU-nya aja udah 40 fps.
Jadi fitur kayak recall buat nyari file visual, creator buat gambar bareng AI sampai live translate 44 bahasa itu jalannya lokal, satset nggak pakai internet gua. Berarti beneran pintar ya? Tadi gue liat juga ada menu Aura Edition sama Learning Zone tuh. Itu fungsinya buat apa? Itu buat kenyamanan lo. Di Aura Edition ada set mode yang otomatis ngeblur layar kalau ada yang ngintip. Plus Smart Share buat transfer file dari HP tanpa kabel. Kalau di Learning Zone-nya, AI bisa ngerangkum video dari catatan teks sampai bikin tulis otomatis. Cepat banget buat lo yang mobilitas tinggi tapi pengen cepat. Fitur AI ini juara sih. Tapi lo sendiri tahu, gue rewel soal jeroan. Laptop tipis standar Copilot PC ini biasanya RAM-nya solid. Pasti disolder mati ya. Nah, ini dia, meskipun tipis dan udah AI banget, tiga kan punya ini tetap punya 2 slot RAM yang nggak disolder. Jadi bisa lo upgrade sampai 32 GB dengan kecepatan DDR5. Serius loh. Laptop Copilot plus PC tipis ini RAM-nya nggak disolder. Wah, gila sih. Ini baru namanya laptop pinter yang nggak ngerugiin user di masa depan. Respect. Masuk akal sih. Tapi Mon, jujur aja nih, penyakit laptop tipis kayak gini, zaman sekarang itu menurut gue satu, pelit upgrade. Biasanya RAM-nya itu udah disolder mati. Kalau sekarang gue ngerasa 16 GB cukup, belum tentu nih 2 tahun lagi cukup kan? Nah, ini dia senjata rahasia Lenovo di episode 5 kali ini deh. Laptop ini ngasih lu 2 slot shading RAM. Serius loh, di laptop tipis ini bukannya disolder. Serius lah, bawaan pabriknya memang kita kasih 16 GB dengan kecepatan RAM DDR5 2 channel. Tapi kalau kedepannya lu kerja semakin ribet, lu bisa cabut dan upgrade sampai 32 GB. Dan RAM ini itu 8 plus 8 bawaannya ya. Wah, gila sih. Ini fitur rare banget di Dizonex. Storage-nya gimana nih, Man? Ngomongin storage, bawaannya udah dapat di 512 SSD Gen 4. Dan masih ada satu slot M2 ekstra yang dikosong di dalamnya. Jadi lu bisa nambah SSD lagi tanpa harus cloning data dari SSD lama ke SSD yang baru. Mind blowing banget ya. Jarang banget loh ada brand ngasih fleksibilitas gini di line up laptop tipis mereka. Respect nih buat Lenovo. Oke, performa oke, upgradability-nya mantep. Kalau urusan colokannya gimana nih, Mon? Gue butuh buat mouse eksternal, hard disk eksternal, sampai colok SD card. Nah, portnya udah lengkap. Ada 2 USB-C yang dua-duanya udah support power delivery. Dan DisplayPort, 2 USB-A, HDMI 2.1, slot micro SD, dan colokan audio jack. Lengkap kan? Micro SD, slot is a lifesaver. Gak perlu bawa dongle lagi. Terus buat webcamnya gimana nih? Udah cakep, resolusi 1080p dan ada sensor IR buat login Windows Hello. Kalau lagi break dan butuh privacy, tinggal geser invasi server fisiknya aja buat kita. Mantap. Terakhir nih, Mon, yang krusial banget buat Dizonex, yang kerjanya selamatan kayak gue, garansinya gimana? Setiap pembelian udah ikut garansi standar atau service and part. Terus kita kasih accidental damage protection atau ADP selama 2 tahun. Jatuh ke tumpahan kopi sampai layar retak tanpa disengal jack kita cover dan butuh 1 tahunnya multi claim. Gokil banget Dizonex. Menurut gue ini paket lengkap banget sih. Bodi tipis dan ringan. Layarnya OLED bunyi, performa prosesor generasi baru yang stabil berkat NVIDIA. Dan yang paling bikin gue salut, lu masih bisa upgrade RAM dan memori di masa depan. Fitur proof banget kan? Betul banget. Kita di Lenovo emang pengen ngasih solusi buat konten kreator yang butuh mobilitas tapi nggak mau ngebebanin performa jangka panjang. Gimana menurut kalian Dizonex? Apakah IdeaPad 5 ini bakal jadi target inceran kalian selanjutnya? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi thank you banget nih Mona udah mampir di studio Dizonex. Thank you juga deh membuat aku di sesi kali ini bareng Dizonex. Jangan lupa klik tombol like dan kalau kalian suka like video ini, share ke teman lu yang lagi cari laptop buat ngedit dan pastinya subscribe channel Digital Zone ya. Gue Deva. Dan gue Mona. Pamit undur diri. See you at the next video. Bye Dizonex.